Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dini wa dunya wal akhirah ila qawlihi radhiyallahu anna wa ankum. Al-hikmatus sadisatu wal arba'un. Qala radhiyallahu anhu matalul ladzi yuznibu liyatuba matalul ladzi yudannisu badanahu wa thiyabahu liyagtasila wa ma hakadha yanbaghi innama yanbaghi an yataharraza min ad-danasi mastata' thumma in waqa'a bi hukmil ghaflati was sahwi kana al-wajibu alaihi at-tanadhufa fil hal. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam terus terpanjatkan atas nikmat Allah berkumpulkan kita lagi pada malam hari ini, melanjutkan daripada kajian minggu lalu, masih di dalam hikmah yang ke-46. Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, semoga Allah meridainya dan meridai kita sekalian dunia dan akhirat. Mathalul ladzi yudnibu liyatuba, perumpamaan orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat lalu dia bertaubat kepada Allah. Mathalul ladzi yudannisu badanahu thiyabahu liyagtasila, adalah perumpamaan orang yang mengotori pakaiannya ataupun badannya kemudian ingin dia cuci. Wa ma hakadha yanbaghi, dan semestinya tidak seperti itu. Innama yanbaghi, yang semestinya adalah ayyataharraza minad danasi mastata'a, hendaknya kamu menjaga dirimu daripada kotoran atau najis supaya tidak terkena pada tubuh atau pakaianmu. Tumain waqa'a bi hukmil ghaflati was sahwi, kemudian jika kejatuhan daripada tubuhmu najis, pakaianmu kotoran, dengan landasan kamu tidak menjadikannya sengaja, tidak melakukannya dengan kesengajaan, atau terjadi dengan sebab lupa dan lalai, kana al-wajibu alaihi tanadhufil hal, maka yang wajib atas dirimu adalah sesegera mungkin membersihkan daripada najis dan kotoran yang terkena di tubuhmu tersebut. Pada hikmah ini menjelaskan kepada kita bahwasannya tidak ada manusia yang bisa terlepas dan bersih dari yang namanya perbuatan dosa, terkecuali manusia tersebut adalah para nabi dan rasul, karena mereka telah dilindungi dan mendapatkan perlindungan dari Allah. Tapi untuk kita selain daripada para nabi dan rasul, mesti akan melakukan daripada perbuatan yang mendatangkan dosa atau maksiat, baik itu dilakukan dengan sengajaan ataupun tidak sengaja, dilakukan dalam keadaan ingat ataupun dalam keadaan lupa. Hanya saja
bagi kita manusia yang tidak seharusnya pada diri kita adalah sengaja melakukan perbuatan dosa tersebut, baru setelahnya kita bertobat. Tetapi kita harus bisa menjaga diri dari perbuatan dosa. Kemudian jika terjatuh dalam perbuatan dosa setelah menjaga diri kita dan jatuh kepada perbuatan dosa tersebut dalam keadaan lalai ataupun lupa, maka bersegeralah kita untuk membersihkan dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena taubat adalah salah satu cara untuk setiap pendosa mendapatkan ampunan dari Allah dan maaf darinya. Seperti yang difirmankan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dari ayat ini memberitahukan kepada kita, sekalipun kita beriman kepada Allah, kepada Rasul, tidak luput dari yang namanya perbuatan dosa. Kami sekali lagi yang membedakan adalah orang-orang beriman akan mengupayakan agar dirinya tidak melakukan perbuatan dosa dengan unsur kesengajaan atau dengan pilihannya. Tapi ketika dia tergelincir dan melakukan perbuatan dosa, ciri-ciri mukmin, bersegera dia untuk bertobat dengan taubatan nasuha. Apa itu taubat nasuha? Taubat seperti yang sudah kita jelaskan maknanya ar-ruju ilallah. Taubat artinya seseorang kembali kepada Allah. Nasuha khalisatan lillah. Sedangkan arti daripada nasuha adalah ikhlas semata kepada Allah. Jadi kembali kepada Allah semata-mata dilakukan dengan keikhlasan. Beda dengan orang yang melakukan sesuatu dengan keterpaksaan atau di bawah tekanan. Nah, yang seperti ini taubatnya belum dikatakan taubatan nasuha. Para ulama menjelaskan daripada firman Allah tentang kalimat taubatan nasuha ini harus memenuhi syarat. Ini memberitahukan kepada kita sesungguhnya taubat itu tidak dengan ucapan semata. Tapi taubat itu dikatakan betul-betul semata karena Allah jika memenuhi 3 syarat. Pertama, an-nadamu ala ma farada minhu min ma'siyatin. Hendaknya manusia itu menyesali atas apa yang telah dia lakukan dari kemaksiatan kepada Allah atau dosa yang dia lakukan, sawa'un kana taraka ma'mur atau fa'ala al-mahdhur. Baik dia melakukan maksiat tersebut disebabkan menjauhi diri dari perintah, jadi melanggar apa yang diperintahkan Allah untuk dijauhi justru dia lakukan, atau
berjaga-jaga, ya, sebagai bentuk berjaga-jaga. Wa huwa yata'allaqu bil madhi, dan yang namanya perbuatan dosa yang dilakukan itu berkaitan dengan apa yang sifatnya terdahulu. Jadi menyesali perbuatan dengan taubat itu terhadap apa yang telah dia lakukan di hari sebelum-sebelumnya. Jika dia melakukan perbuatan dosa pada hari ini, itu menarik dengan taubatnya dosa-dosa yang sebelumnya yang pernah dia lakukan. Tidak dikhususkan pada hari ini saja dosa yang dilakukan di hari ini, tapi juga dia mengingat dan menyesali perbuatan yang dilakukan di hari-hari sebelumnya, ya, mundur ke belakang. Ini hari Senin dia melakukan perbuatan dosa, dia harus segera kembali dan bertobat kepada Allah. Syarat pertama, dosa yang kita lakukan di hari Senin ini hendaknya kita menyesalinya, dan menyesali dosa yang pernah kita lakukan juga di hari sebelumnya, kemarinnya lagi. Ini syarat yang pertama. Yang kedua, al-azmu ala alla ya'uda ilal ma'siyah allati taba minha abada. Kuat keinginan di dalam jiwanya, di dalam hatinya untuk tidak kembali lagi kepada maksiat yang dia bertobat atasnya. Ada orang bertobat daripada maksiat, contoh berjudi, ya, atau meneguk minuman keras. Dia bertobat karena dua perkara ini haram hukumnya binasil Quran. Innamal khamru wal maisiru, sesungguhnya khamar, minuman keras yang beralkohol, ataupun berjudi adalah sebagian daripada pekerjaan kotor yang dilakukan oleh syaitan. Ya, jadi di antara pekerjaan syaitan adalah membuat yang diharamkan dari minuman oleh Allah Subhanahu wa taala seperti terasa enak, atau dibuat orang yang berjudi yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran, dibuat oleh syaitan, dipermainkan manusia ini dengan sifat kecanduan, tagihan, jadi ingin berulang-ulang terus. Nah, ini pelanggaran dengan Al-Quran. Ketika dia bertobat, syarat yang kedua harus ada pada diri yang bertobat ini apa? Kuatnya keinginan pada dirinya untuk tidak kembali kepada dua contoh yang tadi saya contohkan, ya. Atau dia bermaksiat, melakukan dosa, melakukan transaksi riba atau makan duit riba, juga ini binasil Quran, juga termasuk tipu daya syaitan. Orang-orang Yahudi mengatakan innamal bai'u mithlur riba, namanya jual beli itu sama saja dengan riba, kata orang-orang yang tidak beriman. Tapi kata Allah, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba, yang aku halalkan jual beli dengan cara yang betul dan aku haramkan riba. Nah, beda, ya.
Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Orang-orang Yahudi di masa itu sampai saat ini, sampai kiamat tiba, mengatakan riba itu sama kayak jual beli. Nah, sekarang tinggal kita orang yang beriman kepada Allah dan Al-Quran dan hari kiamat, hari pembalasan, mau percaya apa yang Allah sampaikan, Allah katakan, Allah firmankan dalam Al-Quran, atau lebih percaya kepada kalimat yang keluar dari mulutnya orang-orang Yahudi yang tidak beriman. Ya, kalau orang Yahudi tadi bilang riba itu kayak jual beli, sama aja. Jual beli sama riba sama. Mau lebih kah, mau untung kah, mau dilebihkan kah, mau diberanakin duitnya, sama saja. Anda minjam uang sama saya 1 juta, Anda harus balikkan dengan saya 1.100.000, sama saja. Itu kan saya mengambil faedah. Sama kayak jual beli. Ada orang menjual tujuannya mendapatkan keuntungan. Nah, Anda pinjam uang dengan saya juga mau dapat untung. Jadi sama kayak jual beli. Itu kata mereka, pahamnya mereka. Pahamnya orang-orang yang beriman tidak seperti itu. Dagang-dagang, ada aturan main. Yang namanya riba juga tidak sama dan tidak bisa disamakan dengan yang namanya perdagangan. Dalam Islam kalau kita pinjam uang 100, baliknya 100. Pinjam uang 1 juta, baliknya 1 juta. Kalau berdagang, modalnya 1 juta, ente jual 1.100.000, itu baru ngambil keuntungan. Ya. Tapi kalau seandainya menyamakan riba itu, jual beli itu adalah bagian dari riba, itu kata orang-orang yang tidak beriman. Ya. Allah berikan kita pemahaman, karena pemahaman daripada Al-Quran memberitahukan, menjelaskan tidaklah riba itu seperti perdagangan. Nah, kalau dosa yang dia lakukan adalah itu, maka dia harus bertobat dan penuhi syarat yang kedua. Besar dan kuatnya pada dirinya keinginan untuk tidak kembali lagi melakukan praktek riba. Ya, di dalam dirinya kuat keinginannya untuk tidak kembali kepada maksiat riba tersebut, atau minum minuman keras, atau berjudi, ya, atau apapun macam-macam yang dilarang sama Allah. Dan keinginannya itu bukan sesekali waktu, selama-lamanya. Aku tidak akan kembali lagi kepada maksiat tersebut selama-lamanya. Ini syarat taubat yang kedua. Yang ketiga, niatkan di dalam hati itu, diniatkan. Kalau pengen bertobat kita tuh dikatakan sungguh-sungguh, ya, ikhlas karena Allah, nasuha, diniatkan di dalam hati, tidak akan kembali lagi kepada maksiat tersebut. Ya. Mau itu kecil ataupun besar, alhamdulillah. Orang yang seringan melakukan dosa kecil lama-lama jadi dosa besar. Sampah itu awalnya sedikit, tapi kalau ditumpuk jadi gunung sampah. Lihat tempat pembuangan sampah. Dulu nggak ada itu. Tapi ketika banyak manusia yang membuang sampah, dikumpulkan, ditaruh di satu tempat, yang tadi tempatnya datar, sekarang jadi gunung sampah. Awalnya sedikit. Jangan kita remehkan dosa kecil. Iya kecil, tapi lama-lama jadi besar. Ya. Jadi taubat itu dari semua yang namanya maksiat, kecil dan besar, dari semua yang namanya dosa, kecil ataupun besar. Jadi niatkan di dalam hati. Yang ketiga, in hadatsat ba'da dzalika zallatul ukhra wa 'ada ila al-ma'siyah fa innahu la yadur bitaubat. Kemudian
Sudah dia bertobat, udah niat tidak mau lagi dia melakukan maksiat, tidak tahu besok dia melakukan lagi. Tapi melakukannya tidak sengaja, karena lupa, misal, bukan sengajaan, tidak sengaja. Maka itu tidak membahayakan syarat taubat yang kedua. Ya, tidak merusak niatnya untuk tidak mengulangi perbuatan dosa, karena dia melakukan terjerumus lagi dengan maksiat tanpa sengaja. Yang ketiga syaratnya iqla' bil fi'li anil maksiyah, melepaskan diri dari bentuk maksiat yang dilakukannya. Niatnya sudah. Yang ketiga, membebaskan diri dari perbuatan maksiat yang dia lakukan. Contoh, dia suka sering berbohong. Dia bertobat kepada Allah untuk menjaga lisan tidak berbohong. Itu yang pertama. Yang kedua, dia niatkan dengan hatinya, di dalam hatinya betul-betul akan meninggalkan perkataan atau ucapan-ucapan yang penuh dengan kebohongan selama-lamanya. Dia niatkan dengan sungguh-sungguh. Meskipun dia besok melakukan kebohongan lagi, tapi tidak dengan sengaja. Nah, itu tidak mempengaruhi syarat yang kedua ini. Lalu yang ketiga, membebaskan diri dari perbuatan atau ucapan dan kalimat yang sering dia lakukan dengan kebohongan tadi. Jadi dia berusaha menahan mulutnya untuk tidak berkata bohong. Inilah makna tobat. Kalau taubatnya itu kalau dosa yang dilakukannya itu dengan antara dia dengan Allah. Tapi kalau maksiatnya dengan hamba Allah manusia, ditambah dengan satu syarat. Apa syaratnya? Syaratnya yang keempat, 1, 2, 3 tadi tetap ditambah 1 ya, jadi 4 syarat. Istihlaluhum wastirda'uhum wa ajruhum 'ala Allah. Minta halal kepada hamba tersebut. Jadi 4 syarat taubat, 1, 2, dan 3 itu kalau dosanya antara dia dengan Tuhannya. Tapi kalau dosanya antara dia dengan hamba Allah yang lain yang ada di sekitarnya, sesama manusia, maka syarat taubatnya ada 4. 1, 2, 3 ditambah yang 4 minta halal, minta ridhonya, minta maaf dari yang manusia yang disakitinya atau yang dizolimi. Ya, jangan tidak minta maaf, jangan tidak minta halal. Misal dia pernah mencuri barangnya, atau dia pernah menyakiti fisik saudaranya, atau dia pernah mencaci maki saudaranya, antara dia dengan manusia ini tadi, datangin tuh orang. Untuk apa? Untuk minta halalnya. Saya mau minta maaf. Ya, dia akan bertanya, minta maaf untuk apa? Kemarin saya memfitnah kamu. Kemarin atau tadi saya ngambil barang kamu tanpa izin, mencuri milik kamu. Minta maaf sama dia. Nah, ini syarat yang keempat kalau dosanya sesama manusia. Ada tambahan 1 yang keempat namanya ya. Nah, sekarang masalahnya bagaimana kalau yang dimintai maaf nggak mau maafin? Kalau orang minta maaf kepada kita, jangan tidak dimaafkan. Ya, karena Nabi SAW pernah mengatakan, siapa orang minta uzur, maniktadara ila akhi. Siapa orang yang minta uzur, minta maaf kepada saudaranya, dan saudara yang dimintai maaf itu tidak memberikan uzurnya, tidak memaafkannya, maka kata Rasulullah, yang minta maaf dosanya diampunkan, yang tidak memaafkan mengemban dosa yang minta maaf. Paham sampai sini?
Ada A minta maaf sama si B. Si A mengakui kesalahan yang dilakukan terhadap si B. Si B nggak mau maafin. Si A yang minta maaf ini dosanya diampunkan sama Allah. Si B yang dizolimi, yang disakiti, yang diminta maaf, yang dimintai maafnya oleh si A, tidak memaafkan, dosa yang ada pada si A seluruhnya diemban, ditanggung sama si B. Yang rugi siapa? Yang rugi si B. Yang untung bahkan yang minta maaf. Maafin orang yang minta maaf, walaupun berat, tapi jangan tidak dimaafkan. Ya, adapun berat itu akan dengan sendirinya menjadi ringan. Caranya bagaimana? Setiap kita berdoa, doakan yang baik untuk orang yang telah menyakiti kita. Dia sudah menyakiti saya, berbuat zalim pada saya, masa saya mendoakan yang baik untuk dia? Ya, begitu caranya. Lambat kelamaan nanti yang tadi berat memaafkan kamu, masih ada dendam, dengki, benci sama dia akan hilang. Yang pasti ketika dia minta maaf, maafkan. Kalau kamu tidak suka, maka jangan kamu deketi itu orang. Memaafkan kewajiban, keharusan bagi yang paham, walaupun dia disakiti. Tapi untuk dia bergaul dengan yang menyakitinya di kemudian hari, itu pilihannya, mau atau tidak. Yang pasti jangan sampai yang minta maaf itu dosanya itu kita ambil. Rugi di kitanya dengan kita tidak memaafkan, karena dia udah minta maaf, rugi kita. Ketika ditanya seorang ulama, kenapa tidak pernah marah ketika kamu dicaci maki? Seperti Sayyidina Hasan al-Basri. Imam al-Hasan al-Basri itu di luar, di kejauhan dari dirinya itu pernah dicaci maki sama orang. Caci makinya parah. Ada satu orang yang mendengar ini caci maki, memberitahukan kepada Imam Hasan al-Basri, ya Imam, saya dengar langsung dengan telinga saya bahwasanya engkau kemarin dicaci maki sama fulan di kampung sebelah ini. Imam Hasan al-Basri saat mendengar informasi ini bergegas dia ke dapur rumahnya. Dilihat apa yang ada, ternyata ada buah-buahan. Dikumpulkan sama dia buah-buahan. Tolong kasihkan ini buah-buahan dari saya untuk orang yang mencaci maki saya, yang kamu kabarin barusan. Kaget ini orang. Ya Imam, engkau ini dicaci makinya, digibahinnya, difitnahnya. Loh kok malah kau kasih dia hadiah buah-buahan? Iya, karena caci maki yang ditujukannya kepadaku adalah pahala dari Allah untuk aku. Dia memberikan aku pahalanya. Jadi orang yang mencaci maki itu kalau kita sabar menerimanya, bukan membalasnya, tapi sabar menerimanya. Diam aja dah. Selama itu bukan berkaitan dengan harga diri, hanya fitnah. Selama kita tidak pernah melakukan bodoh amat, justru kita mesti terima kasih sama dia. Kenapa? Karena pahala yang ada pada diri yang mencaci maki ini Allah transferkan ke kita. Tapi kalau kita balas maki, nah sama saja. Antara yang maki sama yang dimaki, dua-duanya mendapatkan dosa. Jadi buah-buahan ini hadiah dari aku karena pahalanya Allah kasihkan untuk pahala dia, bukan pahala. Mana ada caci maki memfitnah itu datangkan pahala, enggak. Tapi manusia itu ada amal baik yang pernah dilakukannya, sholatnya, puasanya, itu kan pahala semua yang tersimpan. Dia capek melakukannya,
tapi pahalanya itu gugur diberikan kepada siapa yang dimakinya, yang dicaci, yang difitnahnya. Misal saya banyak amal, kemudian saya mencaci maki, memfitnah orang, menyakitin orang. Ucapan saya ini menyakiti orang, itu memberikan kepada yang saya sakiti karena mulut saya, pahala yang pernah saya lakukan, saya kasihkan ke dia. Alangkah ruginya saya. Atau bodoh sekali saya, sudah saya yang beribadah, tapi pahalanya saya kasihkan ke orang yang saya maki, yang saya caci, yang saya fitnah, yang saya sakiti dengan mulut saya. Alangkah bodohnya saya. Tapi yang dicaci, yang difitnah, yang disakiti, dia akan mendapatkan pahala orang yang memaki dan mencacinya, yang memfitnahnya, kalau dia bersabar, tidak membalasnya. Tapi kalau dia membalas, sama saja. Justru dua-duanya dapat dosa. Jadi bersyukurlah Imam Hasan Al-Basri dengan memberikan buah-buahan. Ini sebagai bentuk syukur makasih saya, karena pahala dia Allah kasihkan ke saya. Nikmat banget. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita dengan mulutnya, selama itu tidak menjatuhkan muruah dan harga diri kita, ya, balas dengan diam. Senyumin aja, doain yang terbaik untuk dia. Nggak ada guna kita membalas, justru merugikan kita. Jadi minta halalnya kepada yang kita sakiti. Kalau dia tidak mau memaafkan, maka dosa yang meminta maaf Allah balikkan kepada yang tidak memaafkan. Wahakana. Nah, jadi orang yang berbuat maksiat, melakukan satu perbuatan dosa, kemudian dia bertobat, ini salah memahaminya, cara memahaminya salah. Ya. Ada orang berkata, mumpung masih muda, mumpung masih banyak duit, mumpung masih kaya, mumpung banyak mumpungnya. Nanti kalau sudah tiba waktunya baru saya akan bertaubat kepada Allah. Tidak seperti itu. Orang yang beriman itu menjaga diri dari melakukan maksiat. Tapi kalau dia tergelincir terhadap maksiat, setelah dia menjaga dirinya, baru dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sesegera mungkin. Jangan ditunda-tunda. Ya. Firaun nunda-nunda, akhirnya ketika sudah mau mati baru mau tobat, nggak diterima sama Allah. Iblis juga, syaitan juga seperti itu. Mengajak kita untuk melakukan perbuatan maksiat. Setelah yang diajak mau melakukan maksiat, kemudian tidak juga dia bertaubat kepada Allah, akhirnya dia keburu mati sebelum dia bertaubat. Nah, di hari kiamat dia akan menyalahkan syaitan dan iblis, bilang, syaitan, salah dirimu, kenapa kau termakan hasutanku, kenapa kau ikuti ajakanku? Aku sendiri takut dengan Allah. Kenapa kau berani menantang? Nah, inilah kita nih. Ketika diajak berbuat dosa sama syaitan, kita mau. Tapi ketika sudah di hadapan kita azab siksa neraka, mau nyalahin syaitan yang ngajak. Bilang Allah dalam Al-Quran, kamathali syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafaru qala inni bari'un minka inni akhafullah rabbal alamin. Perumpamaan syaitan itu berkata kepada kita umat manusia, kafirlah kalian, ingkarlah kalian kepada Allah. Untuk apa taat sama Allah? Masa kalian percaya sama Allah? Udah lakukan maksiat ini, gak apa-apa, main sebentar aja judi online-nya, gak apa-apa maksiat, gak apa-apa tinggalin sholat, nanti kapan-kapan kamu ada waktu baru sholat. Pokoknya maksiat diajaknya, hamba ini nurut, manusia ini ngikut. Di hari kiamat dua-duanya disidang sama Allah, dihadapkan, bilang manusia ini, ya Allah,
Kan yang ngajak si setan itu si iblis itu. Bilang iblis, kenapa kau ikut? Memang aku punya tugasku untuk menyesatkan kalian, mengajak kalian kufur kepada Allah, mengajak kalian membangkang perintah Allah, mengajak kalian untuk maksiat, mengajak kalian membenci orang, mengajak kalian putus silaturahim. Memang kerjaanku itu, kata setan. Masalahnya kenapa kamu ikut? Kenapa kamu taati aku? Nah sekarang kamu menyalahkan aku, kata setan. Aku berlepas diri darimu. Aku takut kepada Allah. Aku takut dengan azab Allah. Apa yang terjadi? Fakana akibatahuma binnar khalidaini fiha wa dzalika jazaa'ul zalimin. Akhirnya dua-duanya, setannya, iblisnya, manusia yang ikut ajakan bisikan iblis tadi, dua-duanya dilempar ke neraka jahanam, dan itulah balasan untuk orang yang berbuat zalim. Allah menceritakannya di dalam Al-Quran. Jadi orang yang beriman dia menjaga diri dari perbuatan maksiat. Jika dia tergelincir karena ketidaksengajaan, karena ketidakfahaman, karena kebodohannya, karena ketidaktahuannya, maka dia setelah tahu dan faham, sadar, bersegera untuk bertobat kepada Allah. Wa mathalu hadzal ahmaq, kalau ada orang yang bermaksiat lalu dia berkata nanti habis itu aku mau bertobat. Ini perumpamaannya seperti orang yang menyobek pakaiannya. Jadi kita punya pakaian bagus, kita potong atau kita sobek, setelah sobek kita jahit. Itu perumpamaan orang yang mengatakan aku mau maksiat nanti baru bertobat. Ya. Baju udah bagus, gamis kita udah bagus, celana kita udah bagus, tiba-tiba kita potong. Udah kita potong atau kita sobek atau kita bolongi, baru kita mau jahit. Itulah gambaran orang yang aku maksiat dulu, nanti aku bertobat. Waman aldagha nafsul aqrab, atau contoh yang lain ulama mengatakan liyuraqi habit tiryak. Contoh yang lain adalah orang yang disengat oleh kalajengking. Jadi ada kalajengking udah tahu itu racun, dipegangnya sengaja. Setelah disengat, baru dia mengatakan habis disengat aku akan langsung lari ke rumah sakit minta untuk diobati, dikasih obat anti racun. Fa inna hadza min fi'lil majanin. Perbuatan seperti itu memegang hewan yang berbisa, yang beracun, habis disengat digigit lari ke rumah sakit, tapi megang itu sengaja. Ini pekerjaan orang yang gila, gak punya akal, gak punya otak, kata beliau. Kalau orang yang berakal, justru dia menghindar, menjauh. Oh ada ular beracun, dia menjauh. Oh ada kalajengking, bahaya, dia menjauh. Bukan dipegang, disengat, baru lari ke rumah sakit. Ya, dia tahu itu di dalam sungai banyak buaya, tapi dia loncat. Kalaupun digigit sama buaya, sobek badanku, baru bawa ke rumah sakit minta dijahit. Tidak punya akal yang seperti itu. Ya. Nah itulah gambaran orang yang dikatakan pada hikmah ini, matalul ladzi yudribul yatu, perumpamaan orang yang berbuat dosa baru setelahnya dia mau bertobat. Kadzalika irtikabul ma'siyah ala dhanni anna taubatil qalbi salim wal aqli mustaqim. Kadzalika irtikabul ma'siyah ala dhanni anna taubat tamhuha ba'da fi'liha min habaili syaitan wa taswilatih.
Ada juga orang yang menduga seperti ini, berpikiran, aku melakukan maksiat dengan punya prasangka atau dugaan bahwasannya taubatnya akan menghapus maksiat dan dosa yang dilakukan. Dia menduganya seperti itu. Contoh seperti ini, Allah Maha Pengampun. Iya memang betul, Allah itu Maha Pengampun. Biarlah aku minum sekali minum terakhir ini. Biar aku maksiat. Aku mau maksiat. Habis itu aku minta ampun karena Allah Maha Pengampun. Itu punya dugaan seperti itu. Hah? Dia menduga bahwasanya Allah akan mengampuninya. Nah, ini juga adalah jeratan iblis. Nah, dia berbisik kepada manusia nih, nggak apa-apa, maksiatlah, berbuatlah dosa, habis itu minta ampun, Allah itu Maha Pengampun, kata iblis nih. Nah, itu terikat ikatan iblis seperti senjata iblis ini. Wala yaf'alu dzalika ilal hamaq maghrur. Nah, yang mau melakukan ini cuma orang yang ahmak. Ahmak itu orang yang peka. Peka bodoh ya. Tolol. Dungu apa bahasanya terang. Dan orang-orang yang merugi. Nah, itu. Termakan bujuk rayu bisikan iblis, enggak apa-apa, maksiatlah. Yang penting kamu rasakan dulu. Habis itu kamu tobat. Allah itu Ghafur, Allah itu Rahim. Sebesar apapun dosa lakukan, habis itu kamu bertobat, pasti Allah akan mengampuni. Itu bisikan, ikatan tali syaitan, ibadus syaitan. Tidak, tetap salah yang seperti itu. Orang yang beriman, sekali lagi, kita manusia tidak luput dari yang namanya dosa dan kesalahan. Tapi ciri orang yang beriman, dia menjaga dirinya agar tidak jatuh kepada maksiat dan dosa. Andai dia tergelincir setelah menjaga, bersegera dia langsung untuk kembali dan bertobat. Itu yang diampunkan sama Allah. Bilang Allah dalam Al-Quran, Innamat taubata lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya taubat itu diterima sama Allah bagi mereka yang melakukan perbuatan dosa karena ketidaktahuannya, karena ketidakpahamannya tentang hukum itu berdosa. Ya, dia tidak tahu kalau berjudi itu dosa, dia tidak tahu. Dilakukan sama dia. Setelah dia tahu, dia menyesal dan bertobat minta ampun sama Allah, diampunin sama Allah. Karena taubat itu untuk mereka yang melakukan perbuatan jelek, perbuatan dosa, karena kebodohannya, karena ketidakpahamannya. Nah, pertanyaannya, masa kita nggak tahu judi hukumnya haram berdasarkan Quran? Masa tidak tahu? Ya kalau memang tidak tahu, setelah dia tahu dia bersegera taubat, insya Allah dosanya diampunkan, dimaafkan sama Allah. Dengan taubat yang memenuhi syarat yang kita jelaskan tadi, ya, dari syarat yang dikatakan Imam Nawawi. Tapi kalau sudah tahu dosa judi itu berdosa, mau tetap aja dilakukan, nah, ini termakan sama tali jeratan iblis tadi. Karena Allah Maha Pengampun, nggak apa-apa sekali. Siapa tahu dia menang. Atau maksiat yang lain misalnya, tidak tahu hukumnya. Nah ini baru diterima sama Allah. Masalahnya, banyakkan dari orang-orang yang tahu hukum itu halal haram sengaja dilakukan. Yang seperti ini
kecil kemungkinan dari Allah untuk memaafkan dan menerima taubat. Apa sebab? Karena dia mempermainkan taubat itu sendiri. Walaisatit taubatil ladzina ya'maluna sayyiati, bukan dinamakan taubat artinya Allah tidak menerima taubat bagi orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat atau dosa, kesalahan, kejelekan dengan kesengajaannya. Yang tidak sengaja karena kebodohan, ketidakfahaman ini, itu yang diterima kalau dia bertobat. Tapi bukan dinamakan dosa yang sudah dia lakukan dan dia tahu hukumnya itu berdosa kalau dilakukan, tapi tetap dia lakukan. Baru setelah itu dia bertobat kepada Allah, Allah tidak akan terima taubatnya. Apa sebab? Karena dia mempermainkan arti taubat itu sendiri. Ya. Jadi itu orang yang membedakan antara kita beriman dengan orang-orang yang tidak beriman atau munafik. Dia harus menjaga dirinya, membentengi dirinya dari perbuatan dosa. Orang beriman, jika dia tergelincir maka dia bersegera untuk taubat kepada Allah. Hakadha. Inilah hikmah yang ke-46. Semoga Allah memberikan kita pemahaman. Allah jadikan perkumpulan baik kita pada malam hari ini mengangkat derajat kita, menjadi sebab dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengubah keadaan kita menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Wa ya rabbi ya muqawwilal ahwal qawwil kana qalbu wa rasulullah sanhan afina min Allah rabbil alamin sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi alhamdulillah rabbil alamin.